Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuhur pada hari ini, hari Senin 10 dari Ramadan 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Maret 2025. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaiq setelah salat zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka alhamdulillah kita masuk sekarang kepada kitab Riyadhus Shalihin dari Kitabul Ikhlas, hadis nomor 10. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi hadis nomor 9. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala wa 'an Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfayhima fa qatil wa maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah 'an Abi Bakr bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfayhima wa qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Bakr Nufay bin Harith radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala an Abi Bakr Nufay bin Harith radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimin bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama bil maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa 'an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah, hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibihi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal musliman bisayfayhima naqatil
wal maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah ala qatil fama bal al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatil sahibi. Muttafaqun alaih. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajah wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma atal masjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atuhu hatta yadkhula al-masjida fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salah maka nanti salah hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaih ma lam yu'di fihi ma lam yuhdith fihi. Maka di dalam hadis ini wa hadha lafdu Muslim wa qawluhu yanhazuhu huwa bi fathiyah. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum kita artikan secara gamblang salatnya seseorang berjamaah maka lebih ditambah pahalanya oleh Allah daripada salat dia di rumahnya atau di pasarnya, menjadi beberapa dari darajah, menjadi lebih dari 20 derajat. Maka yang demikian itu bahwa sungguhnya jika mereka orang-orang yang sholat tadi melaksanakan wudu dan dalam keadaan wudu yang sempurna, kemudian datang ke masjid dan tidaklah dia meniatkan ke masjidnya itu untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Seperti misalnya apa, datang ke masjid yang lainnya, dia bagian tugas piket misalnya ke masjid untuk menyapu masjid, maka beda niatnya. La yuridu illa shalah, dia tidak menginginkan kecuali as-shalah. Lalu apa faidahnya? Pertama, falam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah, tidaklah satu langkah kecuali mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan bahkan langkah yang berikutnya dihapus dari dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi shalah, maka jika dia masuk ke masjid dan tujuannya untuk melaksanakan shalah, maka natis shalah hiya tahbisuhu, selama dia menunggu untuk melaksanakan salat, al malaikah akan memberikan yusalluna ala ahadikum. Makna salah dari malaikah memberikan salah, maknanya doa kebaikan kepada mereka orang-orang yang datang ke masjid dan menunggu dari salat berjamaah. Madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, maka selama seseorang menunggu dari salat berjamaah atau menunggu salat yang lain seperti salat berjamaah, kemudian menunggu salat tarawih seperti yang kita laksanakan di malam-malam sekarang ini, madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, selama dia duduk di tempat duduknya, dia sujud tadi salat menunggu, maka para malaikat akan mendoakan Allahumma arhamhu, wahai Allah rahmati dia,
Allahumma gfir lahu, wahai Allah ampuni dia. Allahumma tub alaih, wahai Allah ampuni atas dia. Malam yu'di fihi, selama dia tidak mengganggu dari orang-orang di masjid. Malam yuhdits fihi, selama dia tidak keluar dari toharohnya, seperti keluar angin ataupun kencing dan seterusnya. Maka di dalam hadis ini faidahnya barakallahu fikum. Pertama, salatnya seseorang berjamaah mendapatkan pahala berlipat-lipat daripada salat seseorang di rumah dari 20 derajat lebih. Maka bid'u wa isrun maknanya lebih dari 20. Dan di hadis-hadis yang lain disebutkan di muttafaqun alaih antara khamsa wa isrun ila sab'i wa isrin. Maka di dalam hadis ini perhatian, disebutkan keutamaan salat berjamaah dari salat manusia di pasarnya, maksudnya di kedainya, ataupun salat di rumahnya. Jika dia di rumah, maksudnya kedai, bisa jadi di warungnya, bisa jadi di kantornya. Di kantor ada tempat dia dengan komputernya, tempat renggang, maka dia sholat di situ. Maka sholat dia di kantornya, di warungnya, di rumahnya, dengan sholat dia berjamaah bersama imam dan kaum muslimin, jauh perbedaannya. Di dalam hadis ini disebut bid'u wa isrun, dan bid'u maknanya beberapa, dari jumlah 1 sampai 9. Bisa 25, bisa 27. Dan ini yang banyak di dalam hadis, bahwa salatil mar'i fi jamaah ala sab'i wa isrina darajah, maka dia ditulis 27 derajat. Maka hadis ini pertama menjadi pendalilan tentang sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat berkesendirian. Ini perlu diperhatikan. Kedua, pendalilan tentang keutamaan sholat berjamaah tidak menggugurkan kewajiban fardu ain sholat berjamaah. Catat ini, bahwa fadlu sholatil jamaah minal munfarid la yuj'al hukmu sholatil jamaah bi ghairi wajib. Keutamaan dari melaksanakan sholat berjamaah yang berlipat-lipat sekitar 27 derajat ini tidak menjadi pendalilan dengan keutamaan sholat berjamaah ini, maka sholat berjamaah menjadi sunnah karena ada keutamaannya. Tidak. Maka keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang yang mentaatinya itu tidak mesti dengan adanya keutamaan tersebut hukumnya menjadi sunnah, karena ini keutamaan. Maka perkara seperti ini banyak difahami oleh orang-orang awam. Selama disebutkan ada keutamaannya, maka dia hukumnya sunnah. Tidak. Maka sebagian dari orang-orang yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sunnah, karena disebutkan seperti lafaz di sini. Sholatnya seseorang di rumahnya, dengan sholat seseorang di pasarnya, di kantornya, dan dengan seseorang yang sholat berjamaah di masjid, lebih mulia di masjid 27 derajat. Maka lafaz seperti ini tidak menunjukkan bahwa sholat di rumah mendapatkan derajat, berarti tidak apa-apa, tidak haram. Dan sholat seseorang di masjid dengan 27 derajat ini lebih mulia. Maka hadis ini tidak menunjukkan bahwa sholat di masjid itu adalah sunnah, lebih mulia daripada sholat di rumah. Maka kita tekankan, jika Allah memberikan keutamaan kepada
perkara-perkara yang diinginkan sebagai ibadah tidak menunjukkan itu adalah ibadahnya sunnah. Contohnya, kita telah mempelajari kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Ahkam ataupun fi Fadilatis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Maka puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Maknanya furido, wujiba, diwajibkan atas kamu berpuasa Ramadan. Dan di ayat yang lain, falyasumhu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa seseorang masuk kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat badannya dan tidak safar, falyasumhu. I'rab falyasumhu di sini falyasum, yasum fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Falyasum. Maka di sini memberikan makna wajib. Karena di kaidah ilmu usul fi'lun mudhari' jika digabungkan dengan lam amr, maka lam amr ini yufidul wujub. Maka maknanya wajib bagi seseorang untuk berpuasa. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib dari dua ayat ini. Dan di ayat yang ataupun di dalam hadis banyak dari perkara yang wajib. Di antaranya hadis yang disebutkan di Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyami Ramadan. Pertama, hadis yang datang dari 7 sahabat yang bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Di saat Nabi naik kepada tangga ataupun naik kepada mimbar, ada 3 tingkatan, maka Nabi mengatakan amin, amin, amin. Maka ditanyakan oleh para sahabat, liman amanta? Untuk siapa kamu mengaminkan ya Rasulullah? Poin pendalilannya di sini kita ambil satu saja, amin, bahwa datang Jibril dan mengatakan kepadaku rogima anfu rajulin atau ba'uda rajulin, maknanya penghinaan. Rogima anf maknanya adalah seseorang wajahnya itu digosokkan ke tanah, itu penghinaan. Terutama bagi Arab lafaz seperti itu, rogima anfu rajulin, bahwa wajah seseorang itu ditempelkan ke tanah, itu penghinaan. Dan lafaz ba'uda, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka ini semuanya untuk siapa? Dihinakan tadi, wajahnya ditempelkan ke tanah dan juga dijauhkan dari rahmat. Liman dakhala alaihi Ramadan walam yugfar lahu. Di mana seseorang masuk bulan Ramadan dalam keadaan badannya sehat dan tidak safar, tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, di sini apa makna tidak diampuni dosa-dosanya? Dia tidak puasa. Karena di hadis muttafaqun alaih yang datang dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bahwa jika seseorang melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Maka orang ini dalam keadaan masuk Ramadan tidak diampuni dosanya, berarti dia tidak berpuasa. Maka di sini kalau tidak berpuasa, apa kata Nabi? Apa kata Jibril? Aminkan ya Rasulullah, agar orang ini dihinakan dengan wajahnya ditempelkan ke tanah, wabak udah dijauhkan dari rahmatmu. Maka diaminkan oleh Nabi. Maka ini pendalilan bahwa bahwa puasa wajib di dalam hadis. Dan di hadis Abi Umamah Al-Bahili juga, baina ana naimun, kata Nabi, di saat aku tidur, id atani malakan, kemudian datang 2 malaikat, fa akhadha bidub'ai, maka mengangkat kedua tanganku dari ketiakku, diangkat. Fa'atani bijabalin wa'irin, aku didatangkan dengan gunung yang menjulang dan dalam keadaan vertikal, susah untuk didaki. Maka harus dipanjat tebing itu menjadi cliffhanger, menjadi pemanjat tebing.
Maka kata Nabi, la astati. Di saat malaikat mengatakan, al-an is'adhu ya Muhammad. Maka sekarang naiklah wahai Muhammad. La astati, aku bukan pemanjat tebing. Alastata'ta, sausahilu laka. Pasti kamu bisa, aku akan membantumu. Maka para malaikat membantu Nabi untuk menaiki gunung yang terjal vertikal 90 derajat. Kita pun sering naik gunung dulu waktu masih muda. Dan sekarang masih muda juga, forever young. Kita selesai dari Gunung Telomoyo, Gunung Lawu, dan Gunung Sumbing, dan Gunung Merbabu, dan yang lainnya di Jawa Tengah. Maka naik gunung itu mudah jika dia dalam keadaan landai. Maka ketinggian gunung-gunung yang ada, yang pernah kita daki, kebanyakan 3.100 dan seterusnya, dalam keadaan landai. Dan waktunya bisa menempuh 10 jam. Yang paling panjang rute misalnya Gunung Sumbing di Wonosobo, maka dia 3,4 mdpl, 3.400. Maka panjang rutenya. Adapun gunung yang ada di depan dalam keadaan terjal menjulang 90 derajat, maka itu namanya bukan naik gunung lagi. Itu adalah panjat tebing. Maka kita butuh keahlian yang lain. Kita harus menaiki gunung yang di depan kita sudut elevasinya 90 derajat. Adapun di saat kita naik Gunung Sumbing atau Merbabu atau Telomoyo dalam keadaan sudut elevasinya 20 derajat seperti ini, maka kita berjalan. Adapun 90 derajat seperti kita naik tembok yang ada di depan kita, itulah 90 derajat. Maka ini butuh kepada keahlian yang lain, yakni cliffhanger, menjadi pemanjat tebing. Maka Nabi mengatakan tidak mampu. Maka naiklah, kata Nabi, aku akan membantumu. Falamma wasala fi sawa'il jabal. Maka di saat Nabi, makna sawa'i ay fi wastil jabal, faqala Rasulullah sami'tu aswatan. Nabi mendengar suara jeritan-jeritan manusia yang diadab. Kemudian ditampakkan oleh Nabi jeritan tadi setelah naik kepada tengah gunung. Apa jeritan yang mengerikan? Jeritannya mengerikan, bukan bagaikan anak yang nangis. Meskipun anak yang nangis berisik, maka ini bagaikan lolongan orang-orang yang kesakitan lain. Berbeda dengan anak yang menangis. Ini lolongan jeritan kesakitan orang yang diadab dan mati, menjerit. Maka akhirnya ditampakkan oleh Nabi aqwaman au rijalan mu'allikina bi'araqibihim. Maka dia itu dalam keadaan terlilit, kakinya menghadap ke atas, kepalanya ke bawah. Musyaqaqatun asdaquhum daman. Dalam keadaan terbalik itu, kepalanya di bawah dan kakinya di atas digantung bagaikan ayam setelah disembelih, maka dipecah dari mulut. Bagaimana dipecah mulut? Dirobek mulutnya ini sampai kepada bagian telinga. Dirobek yang bagian kiri sampai mendekati telinga. Terbayang dirobek oleh Allah. Dan dalam keadaan terbalik, fatasilu fi wujuhihim daman, fatasilu asdaquhum daman. Maka bibir-bibir yang dipecah sampai kepada telinganya itu dalam keadaan membuncah darah. Wallahu alam, apakah masih ada gaya gravitasi? Kalau ada gaya gravitasi, berarti dia akan memenuhi wajah. Iya, ada gravitasi. Apakah masih ada? Dohirnya wallahu alam masih ada, karena Nabi naik gunung. Dan Nabi mengatakan tidak mampu, berarti dia kalau tidak jatuh. Al-muhim, masih ada gravitasi di dalam mimpi ini, maka membuncah darah dan membasahi wajahnya.
bukan kakinya. Masih ada gravitasi, berarti ke atas, bukan ke kaki darahnya. Maka akhirnya dikatakan oleh Nabi, man haula, siapa mereka itu? Dikatakan oleh para malaikat yang membawa Nabi, haula min qaumik alladzina yahilluna asyam qabla an tahilla siyamahum alladzina yuftirun qabla an tasilla au tahilla siyamahum. Maka mereka dari umatmu ya Muhammad, menunjukkan dari kaum muslimin banyak yang berdosa. Karena dikatakan min ummatik, maka berapa dari kaum muslimin digambarkan di hadis-hadis haula min ummatik, haula min ummatik, dan dia dalam keadaan di api neraka. Maka ini juga sebagai lecutan bagi kita. Kaum muslimin masuk api neraka, na'am. Dan ini contohnya. Kenapa? Mereka melaksanakan iftar. Memang gak boleh iftar? Jawabnya boleh, namun setelah adzan maghrib. Maka kita iftarnya apa tidak? Makan tamar rutub, kemudian makan gorengan. Kalian lebih mendahulukan gorengan daripada kurma. Kurmalah dahulu, ya, banyak kurma, alhamdulillah. Kemudian setelah itu baru gorengan. Enggak, kalian gorengan dulu, kemudian air sirup, baru setelah itu kenyang makan satu tamar. Maka yang lebih baik didahulukan tamar. Dan dulu di dalam hadis-hadis an Anas dan yang lainnya, karena Rasulullah SAW yuftiru birutubat, fa in lam yajid fabit tamarat, fa in lam yajid fabima. Maka dulu Nabi mendahulukan berbuka dengan rutub dari tamar yang masih basah. Kemudian kalau tidak ada dengan tamar yang sudah kering. Kalau tidak ada dengan air. Maka tidak ada dulu Nabi berbuka dengan gorengan, dengan bakwan, atau dengan tahu isi, atau dengan tempe mendoan, dan seterusnya. Tambah cabai lagi, cabai rawit satu. Tidak. Maka ikutilah sunnah Nabi dulu. Dengan memakan tumurat, maka minta kalau berbuka, setiap buka minta kita berikan tamar. Meskipun satu orang dapat 2, 1, yang jelas sunnah. Paham tum? Bukan gorengan dulu disikat, baru setelah itu kenyang, hanya sekedar ngikutin sunnah makan tamar. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dari fawaid berbuka pertama dimasukkan tamar, maka banyak sekali faidahnya. Di saat perut kosong kemudian masuk kepadanya rutub, apalagi kemudian tamar. Kemudian kalau tidak ada air terlebih dahulu, kalau tidak ada tamar, itu semua diajarkan oleh Nabi sesuai dengan kesehatan dan contoh yang paling baik, sesuai keumuman ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka kembali kepada hadis tadi, hadis orang-orang yang diadab. Maka disebutkan haula min ummati, yang berbuka, jadi berbuka haram. Iya, kalau sebelum maghrib. Ini dalilnya. Alladzina yuftirun, yang berbuka. Tapi apa? Qabla an tahilla siyamihim, sebelum halalnya waktu puasa. Jadi bagaimana? Berbukanya di waktu duhur, berbukanya di waktu asar, bahkan sarapan jam 9. Maka mereka yang melaksanakan sarapan makan siang di bulan Ramadan, bagi orang yang tidak sakit, bagi orang yang tidak musafir, bagi orang laki-laki yang tidak ada menstruation, tidak ada haid, maka dia hukumnya haram. Bagaimana tadi? Dipecah dari bibir-bibir mereka, dirobek sampai mendekati telinga dalam keadaan terbalik, dan darah mencucuri dari mukanya, dan seterusnya, dan menjerit dan mati. Maka ini mimpi Nabi di dalam hadis Abi Umamah Mahaluh, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
Ibnu Huzaimah dulu, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Imam Al-Albani rahimahumallah. Keduanya Allah memberikan rahmat kepada mereka. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Kembali kepada masalah. Kita ketahui sekarang hukum siyam Ramadan adalah wajib. Kemudian di dalam ayat misalnya Allah menyebutkan keutamaannya, la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan puasa kamu itu adalah ketakwaan. Nah, di sini menunjukkan keutamaan. Dan keutamaan dari perkara ini tidak menurunkan menjadi puasa itu sunnah. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang lain. Hadis Abi Hurairah terutama. Berkata Allah Jalla wa'ala, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam fa innahu li yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajzibih wa ana ajzibih. Maka di dalam hadis ini pun keutamaan berpuasa. Tidak menunjukkan kalau ada keutamaan berarti hukumnya menjadi sunnah. Berkata Allah bahwa orang yang melaksanakan amal-amal seperti sholat, seperti menuntut ilmu, seperti maka bagi dia. Namun orang yang berpuasa itu adalah untukku, di mana dia menahan lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya di siang Ramadan, dia tahan. Untuk siapa? Untukku. Maka aku yang akan menghitung pahalanya di sampingku khusus diberikan pahala yang besar. Maka keutamaan seperti ini tidak menunjukkan bahwa puasa hukumnya sunnah. Kembali kepada masalah sholat berjamaah. Disebutkan keutamaan sholat berjamaah dari orang yang sholat di rumahnya 27 derajat awas. Hadis-hadis seperti ini tidak menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid 27 derajat daripada di rumah dapat 1 derajat. Berarti sholat di rumah tidak wajib. Kan masih mendapatkan 1 derajat. Fahimtum? Awas, di sini tidak menjadi pendalilan hadis ini sharif, memalingkan bahwa sholat berjamaah menjadi bukan wajib. Maka yang rajih barakallahu fikum, sholat berjamaah hukumnya wajib dari Al-Quran dan dari sunnah. Adapun dari Al-Quran Allah berfirman, farka'u ma'ar raqi'in. Maka rukuklah kalian, maknanya sholatlah kalian bersama kaum muslimin, tidak di rumah masing-masing. Dan juga pendalilan yang kedua di Al-Quran juga di surat An-Nisa tentang diwajibkannya sholat khauf, sholat dalam keadaan berperang, di mana Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-shalah. Maka jika kalian dalam keadaan berperang bersama para tentara kaum muslimin, fa aqamta lahum as-shalah, maka kamu menjadi imam bagi mereka dalam keadaan salat. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, maka harus salat berjamaah dan di belakang kaum muslimin mengikuti salat kamu. Maka ayat ini ayat tentang salatul khauf, yang mana di zaman dulu di saat berperang setiap pasukan dengan armadanya, baik artileri yang berjalan dan lari, serbu lari sambil berteriak Allahu Akbar. Kalau orang-orang kufar ya Allahu a'lam, ya Uzza, ya Lat, atau hanya sekedar teriakan serbu dan seterusnya. Maka di sini dalam keadaan seperti itu masih disyariatkan untuk sholat berjamaah. Agar kata Allah, wa idza kunta fihim fa aqamtas shalah fa aqamta lahumus shalah. Jika kamu wahai Muhammad berada dengan mereka dalam keadaan berperang, maka kamu membangunkan sholat, menjadi imam bagi mereka.
faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, dan dirapikan barisan di belakang kamu. Maka ini menunjukkan dalam keadaan yang genting pun tidak semua orang sholat di kemah-kemah mereka, tidak semua orang sholat antara dia dengan tunggangannya menjadi sutroh kuda-kudanya sendiri-sendiri ataupun pohon-pohon sebagai sutroh, tidak, tetapi sholat berjamaah. Maka jika sholat berjamaah masih diperintahkan dalam keadaan berperang, maka dalam keadaan aman seperti sekarang wajib. Itu wajah pendalilan dari dua ayat warka'u ma'ar raki'in dan ayat surat An-Nisa di sini. Jika diwajibkan dalam keadaan berperang yang sangat genting dan menakutkan, maka bagaimana dalam keadaan aman, tentram, dia sholat di rumahnya. Dan pendalilan di dalam hadis banyak, di antaranya hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Di saat Nabi melaksanakan sholat berjamaah, hendak menjadi imam, maka Nabi mengatakan, laqad hamamtu an uhriqa buyut haula al-mukhallafin an salatil jamaah. Maka aku sekarang sudah berniat, dan hamamtu maknanya berniat dan melaksanakan sebab, bahwa aku menggantikan sekarang imam dengan muslim yang lain, dengan para sahabat, dan aku sekarang mendatangi rumah-rumah mereka, orang-orang yang sholat sendirian di rumah-rumah mereka meskipun berjamaah dengan istri mereka katanya, namun tidak sholat berjamaah, maka aku membakar rumah-rumah mereka. Maka disebutkan oleh para ulama, Nabi hendak membakar rumah siapa? Bukan rumah dirinya, rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Maka ini menunjukkan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Meskipun sudah dilaksanakan di rumah, iya, tapi kamu menyelisihi syariat. Kamu masih dosa karena melaksanakan sholat sendirian. Maka ini pendalilannya jelas di hadis, dibakar rumahnya. Maka tidak halal membakar rumah kaum muslimin yang bukan rumah dirinya, namun di syariat dihalalkan dikarenakan orang ini dalam keadaan mukhalafah syariah, sholat di rumahnya. Dan dalil yang lain, hadis dari orang yang buta, diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengadu orang yang buta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini rajulun a'ma, fala ajid ahadun yukiduni. Wahai Rasulullah, aku orang yang buta dan aku tidak mendapati pembantu atau budak di zamannya yang mengantarkan aku ke masjid. Maka bolehkah aku afa usolli fil bait? Bolehkah aku sholat 5 waktu di rumah? Maka sebelum itu Nabi menanyakan, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adzan? Dan ini disebutkan oleh para ulama perkara yang penting. Maksudnya orang ini berapa jauh dari masjid. Dan dulu Bilal yu'adzin tanpa mikrofon. Maka dia naik ke atas masjid misalnya, maka melafadzkan adzan, dan di situ didengar oleh kaum muslimin sebatas suara lantangnya Bilal. Maka di sini pun disyariatkan adzan itu lantang. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada adzan itu digeol-geol. Maka dari mana syariatnya adzan seperti itu? Apalagi dengan mikrofon yang suaranya bisa rendah dan bisa tinggi. Maka adzan adalah dengan suara yang lantang. Mana dalilnya dengan suara yang lantang? Tidak digeol-geol, tidak pelan. Hadis syariatnya adzan. Di saat Abdullah bin Zaid mendatangkan kepada Nabi mimpinya, bahwa di mimpiku
mengundang adzan itu dengan takbir, dengan tahlil, dengan as-salatu demikian dan demikian, hayya 'alas shalah dan seterusnya, maka kata Nabi, aina Bilal? Maka mana Bilal? Dan Nabi tahu suara Bilal dan lantangnya suara orang seperti Bilal. Maka ilkili Bilal wa Bilal yu'adzin fa innahu amdo sautan mink. Lihat, ini poin pendalilannya. Maka biar Bilal yang adzan dan kamu talkinkan yang kamu dengar atau kamu lihat di dalam mimpi kepada Bilal. Wa huna dalil limada Nabi lam yakul li Abdullah ibn Zaid anta tu'adzin anta ladzi ta'lam. Kamu yang lebih tahu dari mimpimu. Bukan Bilal yang mimpi, dia yang mimpi. Namun kenapa diperintah Bilal? Li'annahu madza amda sautan minhu. Karena Bilal suaranya lebih kencang. Jadi adzan itu yang sunnah suaranya kencang, bukan geolan-geolannya yang panjang. Paham? Jadi tidak pantas bagi seorang ahli sunnah yang beradzan kemudian pelan, kan sudah ada mikrofon, namun dari pelannya itu digeol-geol. Maka adzan dengan lantang meskipun nadanya bagaimanapun, cuman dia lantang dan keras. Seperti tadi adzan zuhur, bagus sekali keras, lantang, dan tidak ada geol-geolan. Maka kembali kepada permasalahan adzan tadi. Maka apakah kamu mendengar adzan? Maksudnya di sini orang ini hidup di sekitar masjid atau tidak? Jika dia jauh dan tidak ada mikrofon, jelas akan dijawab tidak ya Rasulullah. Berarti rumah orang ini jauh. Maka akan diberikan fatwa yang sesuai. Maka orang ini menjawab, na'am ya Rasulullah. Tentu. Dan Nabi tahu bagaimana jarak orang yang mendengar adzan hanya sebatas dari suara. Mungkin 50 meter dari masjid masih terdengar, atau 100 meter dari masjid masih terdengar. Maka idan ajibun nida, maka wajib bagi kamu untuk memenuhi adzan. Maka tidak diberi rukhsah bagi orang yang buta untuk melaksanakan sholat di rumah. Maka sholat berjamaah yang rajih wajib, dan tidak ada pendalilan dengan hadis ini sholat berjamaah menjadi sunnah. Dan tergambar ya ibadallah, jika pendapat sholat berjamaah itu tidak wajib, dan ini waqi', maka masjid akan kosong. Dan itu yang waqi' terjadi di masjid-masjid awam. Maka masjid-masjid awam antum lihat asar, kemana orang-orang? Terutama di kampung-kampung. Maka asar mereka pulang dari kerja, pulang dari sawah. Akhirnya mereka masih capek katanya, ataupun sholat di rumah saja lebih baik. Akhirnya mereka melaksanakan sholat asar hanya muadzin, dan dia menjadi imam dan dia menjadi makmum. Merangkap. Jadi muadzin, jadi imam, makmumnya jin yang hidup di masjid. Tidak kelihatan, kesat mata. Kenapa? Karena semua orang sholat di masjid, capek, baru pulang dari sawah dan seterusnya. Lalu ya sholatlah masing-masing di rumahnya. Ini yang pertama. Syubhat yang kedua, kita menjadi imam untuk anak dan istri kita. Masya Allah. Kamu menjadi imam alal muslimin, untuk muslimin di masjid, bukan menjadi imam untuk anak dan istri. Sehingga anaknya pun yang berusia sudah balik ikut sholat di rumah. Jadinya setiap rumah akhirnya berjamaah. Setiap rumah berjamaah. Maka semua kepala keluarga jadi imam untuk istri-istri mereka. Masjid kosong. Dan itu yang terjadi. Tapi waktu maghrib, yang datang 5 orang, 6 orang. Itu juga sudah pada tua jompo. Mana para pemudanya? Di masjid, tidak. Di rumah. Semuanya sholat di rumah.
menjadi imam untuk istri-istri mereka ataupun untuk diri-diri mereka sendiri. Maka jika dibuka permasalahan ini, masjid akan kosong dan ini kenyataan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah merojehkan salatul jamaah wajib, maka masjid penuh. Seperti kita lihat di masjid-masjid penuh, masjid Ahlussunnah. Karena apa? Wajib. Maka selesai dari permasalahan lafaz ini, maka jangan ada yang mengatakan sholat di rumah dapat 1 derajat berarti dia sunnah berjamaah itu. Sholat berjamaah itu sunnah, bukan wajib, tidak. Penghitungan menjadi 27 derajat dan yang di rumah derajat 1 derajat saja bukan menjadi pendalilan bahwa dia itu adalah sunnah, tetapi dia adalah wajib. Kemudian mana wajah pendalilan atau apa faedah juga dari hadis yang bisa kita petik? Bi anna rajula idza tawaddaa fi baitihi fa asbagul wudu. Faedah yang kedua yang bisa kita petik selain dari tadi, pertama apa? Wajibnya sholat berjamaah. Maka faedah yang kedua, jika kalian sholat berjamaah, sunnahnya kalian wudu di rumah kalian. Kalau tidak punya rumah, misalnya kita di Sakan, ya sudah, wudu dulu. Sebelah Sakan kan di semua pondok ada tempat wudunya. Nah, masuk tempat wudu di daerah Sakannya itu, kemudian berjalan ke masjid. Kenapa tidak sholat seperti kebanyakan awam di masjid? Kan di masjid pun ada tempat wudu, maka antri untuk wudu. Maka jawabnya, bagi orang yang memang sholat berjamaah ke masjid, lebih baik wudu dari rumahnya. Mana dalilnya hadis ini? Bi anna rajula idza tawaddaa fi baitihi, dia wudu di rumahnya. Jadi please, para santri dan yang lainnya wudu di Sakan, setelah itu baru ke masjid. Jangan wudu di tempat wudu masjid misalnya. Idza tawaddaa fi baitihi, ini poin pendalilannya, fa asbighal wudu. Apa makna asbighal wudu? Maknanya wudunya itu disempurnakan, diberikan haknya yang harus mencapai mirfaq. Idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a, maka di lafaz hadis ini dengan sebaik-baiknya wudu. Dan di riwayat yang lain fa asbighal wudu, maka diberikan wudu itu haknya sampai mirfaq, sampai ka'bain. Di saat mencuci kedua kaki, itu yang diinginkan. Dan ingin memberikan 3 kali juga itu lebih baik. Fa ahsanal wudu. Maka idza tawaddaa fa ahsanal wudu di dalam riwayat ini. Dan di riwayat yang lain, idza tawaddaa ahadukum tsumma raha ilal masjid. Maka ini jelas menjadi pendalilan wudunya itu dari rumah. Tsumma atal masjidah, dan begitupun di sini kalimat tsumma yufidu at-tartib. Berarti wudu dulu dan sempurnakan wudunya, kemudian berjalan ke masjid. Mana poin pendalilan niatnya? La yanhazuhu illa sholat. Ini dia. Tujuan dia ke masjid itu untuk sholat, bukan dia wudu kemudian ke masjid. Jam berapa? Jam 2 setelah makan siang. Kenapa? Mengepel masjid, menyapu masjid. Maka bukan ini tujuannya. Untuk membereskan masjid mendapatkan pahala, menyapu masjid mendapatkan pahala, namun bukan pahala sholat di sini berjamaah. Maka summa atal masjid la yanhazuhu illa sholat, la yuridu illa sholat. Ini poin pendalilan di hadis ini. Tidaklah dia keluar ke masjid kecuali untuk sholat. Maka di sini pun menjadi pendalilan, tidaklah dia keluar kecuali untuk sholat. Lalu bagaimana dengan orang yang keluar belanja niatnya, kemudian setelah itu mendengar adzan, maka bukan dari rumahnya dia untuk berniat sholat, maka niat dia mungkin terhitung di saat dari pasar
ataupun setelah dia pergi ke masjid dekat pasar dan berwudu, mungkin dari situ saja. Adapun keluarnya dia ke pasar dulu, maka niatnya pergi ke pasar, bukan ke masjid. Maka poin pendalilannya, summa atal masjid la yanhazuhu illa shalah la yuridu illa shalah. Maka niat dia tujuannya setelah wudu untuk menunaikan salat berjamaah. Falam yahtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Maka tidaklah langkah yang satu kecuali Allah mengangkat derajat. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan langkah yang kaki berikutnya diampuni dosa-dosanya. Hatta yadkhulal masjidah. Sampai dia itu masuk masjid. Maka langkah-langkah dia akan mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Maka ini kenikmatan dan fadail dari sholat berjamaah. Maka oleh sebab itu niatkan dari sakan kalian, dari rumah kalian dengan wudu yang sempurna untuk berjalan. Maka di sini keutamaan yang rumahnya jauh dari masjid lebih banyak pahalanya karena dia berjalan lebih banyak. Yang satu mengangkat derajat, yang satu menghafuz. Soal lagi, bagaimana kalau kita naik motor untuk ke masjid, naik sepeda untuk ke masjid? Maka jawabnya di sini disebutkan oleh para ulama, jika memang dekat dan bisa berjalan, maka lebih baik berjalan dari keutamaan di sini. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah diampuni dosa. Adapun dengan bicycle, sepeda ataupun dengan motor bergulir, tidak ada di hadis guliran roda-roda. Roda belakang menghapus dosa, roda depan mengangkat derajat. Tidak ada. Bahkan di zaman Nabi ada himar. Ya sudah, langkahnya himar, tidak. Langkahnya himar tidak termasuk. Maka di sini disebutkan oleh para ulama keutamaan orang yang berjalan ke masjid. Maka meski dia mempunyai motor, maka ditinggalkan motornya lebih baik dan dia berjalan untuk mendapatkan keutamaan ini. Kemudian disebutkan hatta yadkhulal masjid. Maka hatta di sini yufidul ghoyah. Apa faedahnya? Hatta itu yufidul ghoyah, menjadi batasan. Jadi batasan keutamaannya itu apa? Sampai dia masuk masjid. Tidak maknanya jika dia masuk masjid masih diangkat derajat dan diampuni. Tidak. Setelah dia masuk pintu masjid, selesai keutamaan ini. Maka setelah dia berjalan di masjid untuk mencari sutroh, atau dia jika pas masuk sudah iqamati shalah, maka dia berjalan mendekati imam, maka ini sudah tidak dihitung lagi. Hanya dihitung sampai kepada masjid. Karena hatta yufidul ghoyah. Mana dalil hatta yufidul ghoyah juga di ayat hatta matla'il fajr misalnya. Maka Lailatul Qadar terus tanazzalul malaikah waruh, Jibril dan seterusnya turun. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Keutamaan ini sampai berakhir datangnya fajar. Dan begitu pun sahur, sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Sampai datang adzan yang kedua, ataupun di ufuk timur itu terlihat tulu'il fajr. Maka hatta di sini yufidul ghoyah, memberikan batasan. Begitupun di sini. Sampai kapan? Hatta yadkhulal masjid. Sehingga setelah masuk masjid sudah selesai dari keutamaannya. Fa idza dakhala al masjid kana fi shalah, maka tidaklah dia masuk masjid kecuali melaksanakan salat. Maka di sini juga disunahkan salat dari rawatib jika memang dia sudah masuk waktu salat. Misalnya dia masuk setelah adzan duhur, maka salatlah 2 rakaat. Ini di sini maknanya
Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah, agar dia melaksanakan salat, baik salat yang berhubungan dengan syariah seperti qobliyah, dan ini yang diinginkan, dia salat duhur ke masjid, namun sebelum datang imam dia salat 2 rakaat, itu yang diinginkan di sini. Maka dia salat dari sunnah, atau jika tidak disyariatkan maka dia salat bersifat umum, salat rakaatain masuk masjid. Seperti hadis dari Abi Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rakaatain, muttafaqun alaih. Barang siapa yang masuk masjid agar salat 2 rakaat. Maka dia salat seperti itu, makanat as-salatu hiya tahbisuhu. Maka di saat salat itu membuat dia menunggu di masjid, seperti menunggu imam. Imam belum datang, dia salat 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat belum datang lagi, tambah lagi 2 rakaat. Seperti waktu yang ditentukan misalnya. Maka di sini makanati shalah hiya tahbisuhu, di saat salat itu membuat dia terus duduk di masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka maknanya di sini selama dia menunggu salat berjamaah di tempat duduknya dia dari salat sunnah, maka malaikat terus mendoakannya. Pertanyaan yang besar, apakah ini di waktu menunggu salat saja? Dan apakah jika setelah selesai salat wajib dan dia masih duduk berzikir, apakah tidak ditulis? Jawabnya sama. Maka yang diinginkan di sini makanat as-shalah hiya tahbisuhu. Selama dia menunggu salat ini masuk, dan selama dia disebutkan wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Ini perkara yang kedua. Dia sudah selesai salat berjamaah, namun dia duduk di tempat, dia salam, memberikan azkar dari tasbih, tahmid dan takbir, dan membaca ayatul kursi, dan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan membaca dan membaca dan membaca, maka di situ pun tertulis ataupun didoakan oleh malaikat. Jadi awas, perhatian di sini. Apakah yang didoakan oleh malaikat di saat kita sebelum salat berjamaah saja? Karena di lafaz hadis fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah maka nati shalah hiya tahbisuhu. Di saat dia menunggu salat jamaah, itu maknanya itu benar. Dan yang kedua, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi, di sini bersifat umum. Maka malaikat akan terus berdoa. Di saat kita selesai melaksanakan salat berjamaah pun sama. Jadi setelah selesai berjamaah dan imam pulang dari salatnya dan kaum muslimin masih di masjid berzikir, bahkan setelah itu menghafal Al-Quran, maka masuk kepada keumuman hadis ini. Disebutkan wal malaikatu yusalluna, dan para malaikat mendoakan atas dari kalian selama kalian itu fi majlisihi alladhi shalla fihi. Shalla apa di sini? I'rabnya fi'lun madhi. Diduduk di tempat duduknya dia yang dia telah melaksanakan salat. Jadi keutamaan doa malaikat itu kapan? Sebelum dari salat berjamaah, dia menunggu di tempat duduknya salat rawatib, dan dohirnya setelah salat berjamaah dan imam pun sudah lewat, maka dia duduk di tempat duduknya berzikir dan mengingat Allah dan bahkan membaca Al-Quran, maka dohirnya seperti itu. Apa yang didoakan oleh malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaih malam. Nah, di sini ada syaratnya. Doa itu Allah merahmati dia, Allah mengampuni dia, Allah ampuni dosa-dosanya, malam yugdi fihi, selama dia dohirnya tidak menyakiti manusia. Jika dia duduk di masjid malah menyakiti manusia, memukul anak-anak kecil dan seterusnya, maka di sini dohirnya malaikat menyelesaikan dari doanya dari dia.
Dan yang kedua, malam yuhdits fihi, maka dijaga agar tidak keluar gas, dan dijaga kencingnya agar ditahan sebentar. Maka jika keluar gas, maka malaikat pun selesai dari mendoakannya. Maka ini dari keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Apa keutamaannya? Dari langkah-langkah mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, dan juga dari malaikat-malaikat yang mendoakan dia sebelum dari sholat jamaah dan dohirnya setelah dari sholat jamaah. Maka ini keutamaannya. Dan poin pendalilannya, la yanhazuhu illa sholat, la yuridu illa sholat. Maka mulai dari sekarang kalian keluar dari masjid, niatkan sholat, niatkan di dalam hatimu sholat berjamaah agar mendapatkan pahala ini. Bukan keluar hanya sekedar kebiasaan. Maka jadikanlah niat bahwa kalian datang ke masjid sehingga langkah-langkah kalian akan mendapatkan keutamaan dan menghapus dosa-dosa. Ada lagi masalah di sini? Selesai semuanya? Sudah disyarat? Maka inilah dari keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan kewajibannya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa jika disebutkan keutamaan dari suatu perbuatan amalan, menunjukkan bahwa ini adalah sunnah. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan sholat berjamaah tidak wajib dengan dalil hadis ini. Nabi mengatakan sholat di masjid 27 lebih baik daripada orang yang sholat di rumahnya dan di kantornya dan di pasarnya, di tokonya. Maka di sini seakan-akan menunjukkan sholat di toko bersendirian, sholat di kantornya berkesendirian.